yang kita lakukan itu sampai kepada nikmat itu sendiri, Bapak Ibu. Makanya Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Kata Allah, hafizu ala salawati was salati wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah olehmu akan solatmu dan solat wusta, dan dirikanlah olehmu solat itu betul-betul untuk Allah, dan lakukanlah dengan khusyuk. Bagaimana kita memahami ayat ini, Bapak Ibu? Maka malam ini kita mencoba untuk memahami ayat ini supaya kita mampu mengenal dan memahami akan hakikat solat itu sendiri, supaya solat kita itu betul-betul solat yang sudah menyaksikan akan Allah itu sendiri. Kita coba untuk menterjemahnya, Bapak Ibu. Hafizu ala salawati. Hafizu apa artinya? Hafizu, hafiz, hafiza, pelihara olehmu, jaga olehmu, ya. Apa yang mesti kita jaga dan kita pelihara? Ala salawati, yaitu sholat. Was sholatil wusta, dan sholat wusta. Wa qumu lillahi qanitin, dan dirikanlah olehmu sholat itu lillahi, ya, karena Allah atau untuk Allah, qanitina, yaitu khusyuk atau khashiin. Nah, jadi maksudnya Bapak Ibu, Allah suruh kita Bapak Ibu untuk menjaga dan memelihara sholat kita. Jadi sholat yang kita jaga dan kita pelihara pada ayat ini itu adalah sholat secara syariat. Nah, sholat secara syariat itu maksudnya sholat yang 5 waktu itu. Sholat Isya, ya, apa lagi? Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan saya 5. Ini yang secara syariat, jaga dan pelihara sholat Isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib itu. Yang kedua, wassolatil wusta, dan sholat wusta. Sholat wusta itu kalau kita lihat dari 5 waktu sholat ini, sholat Isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Kalau Ustadz gini kan, tangan Ustadz sama Bapak Ibu, mana yang di tengah nih? Yang di tengah nih, ini Ustadz, apa nih? Kalau kita ambil zuhurnya dulu, zuhur, asar, maghrib. Maghrib itu Ustadz dalam satu pandangan ulama. Yang kedua, ulama jelaskan sholat wusta itu yang di tengah ini adalah, ya, Isya, subuh, zuhur, asar. Asar jatuhnya, asar dengan maghrib. Itu ulama fikih, ulama syariat dalam hal menjelaskan bahwa sholat wusta ini ada yang menjelaskan namanya sholat asar, dan ada pula yang menjelaskan namanya sholat maghrib. Namun makna hakikatnya sholat wusta itu adalah sholat daimun nih, kolbu, sholat ruhani. Secara hakikat yang wusta yang di tengah itu maksudnya adalah hati, ya. Hati ini disebut namanya sholat daim, sholat daimun. Itu maksudnya pelihara sholat yang 5 waktu, dan senantiasa pula kamu menjaga dan memelihara sholat daimun, yaitu sholat yang ada pada wilayah qalbu, itu ruhani. Daimun itu yang berkekalan, itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, kata Allah, wa qumu lillahi qanitin, dan dirikanlah olehmu
sholat yang 5 waktu dan sholat daimun itu betul-betul untuk Allah. Qanitina. Qanitin itu maknanya khoshi'in, atau khusyuk. Jadi dirikanlah sholat itu betul-betul dengan khusyuk. Khusyuk itulah makna daripada hakikat sholat yang kita dirikan. Kalaulah makna hakikat sholat yang kita dirikan itu adalah qanitin atau khusyuk, sholat yang qanitin itu ukurannya apa Bapak Ibu? Sholat yang khusyuk itu apa standarnya? Kalau kita buat standarnya, ukurannya tentu ada standar ukurannya. Salat yang qanitin atau salat yang khusyuk itu standarnya atau ukurannya yaitu ingat Bapak Ibu. Ya, standar atau salat qanitin itu adalah ingat. Inilah yang Allah jelaskan. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Innani anallah, sesungguhnya diriku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada ilah melainkan aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Jadi maksudnya sebelum kita menyembah Allah, sebelum kita memuji Allah, sebelum kita mengabdi kepada Allah, kita mesti kenal lebih dahulu Allahnya. Kalau dah kenal kita Allah itu, baru lakukan namanya pengabdian, penyembahan. Pengabdian dan penyembahan yang kita lakukan kepada Allah itu, kata Allah, salah satunya wa aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat itu li zikri, untuk mengingat akan aku. Jadi sholat yang kita dirikan Bapak Ibu betul-betul sholat yang ingat, bukan sholat yang lupa. Kalau sholat yang lupa itu namanya sholat pawai, namanya pawailul lil musallin, nerakawil bagi orang yang lalai. Ya, jadi sholat yang ingat. Maka ingat itulah yang dikatakan namanya sholat qanitin. Qanitin itu sholat yang khusyuk. Jadi ukuran khusyuk, ya, itu adalah ingat Bapak Ibu. Kalaulah sholat yang khusyuk itu adalah ingat, yang menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, apanya yang diingat? Lihat. Kalaulah sholat khusyuk itu ukurannya ingat, apanya yang diingat? Nah, yang diingat itu yang pertama adalah dirinya. Diri itu artinya zatnya. Yang kedua yang diingat itu adalah kelakuannya. Kelakuan itu artinya sifatnya. Yang ketiga itu yang diingat itu adalah namanya. Namanya itu adalah asmanya. Yang keempat yang diingat itu adalah perbuatannya. Perbuatannya itu adalah fiilnya. Jadi sholat yang ingat itu Bapak Ibu
Maksudnya adalah yang diingat itu dirinya atau zatnya, yang diingat itu kelakuannya atau sifatnya, yang diingat itu namanya atau asmanya, dan yang diingat itu adalah perbuatan dan fiilnya. Maka kumpulan atau himpunan zat, sifat, asma dan fiilnya itu, ini yang disebut namanya dengan wujudullah. Kumpulan diri, kelakuan, nama dan perbuatannya, atau zat, sifat, asma dan af'alnya, ini disebut namanya dengan wujudullah. Wujudnya Allah. Jadi kata kuncinya yang diingat itu adalah wujudnya Allah. Kalau yang diingat itu wujudnya Allah, lalu bagaimana jalan untuk mengingat wujud Allah itu? Jalan untuk mengingat wujud Allah, atau jalan untuk mengingat dirinya Allah, kelakuannya Allah, namanya Allah dan perbuatannya Allah itu, kita mesti dengan jalan bermakrifat kepada dirinya. Nah, di sini kita buat Bapak Ibu. Jadi jalan untuk mengenal Allah itu wajib bagi Bapak Ibu, wajib bagi setiap diri kita ini bermakrifat kepadanya. Nah, makrifat atau disebut juga namanya makrifatullah, mengenal Allah. Nah, kalau sudah makrifat kita Bapak Ibu, maka makrifat itu yang akan menuntun Bapak Ibu sampai kepada musyahadah. Musyahadah itu kepada penyaksian. Nah, kalau sudah sampai kepada penyaksian atau musyahadah, musyahadah ini pula lah yang akan menuntun kita untuk sampai kepada liqa. Liqa itu bertatap wajah dengannya, bertemu dan bersua, itu maksudnya. Siapa yang sudah liqa, liqa inilah yang akan menuntun kita sampai kepada zuk, rasa rindu, rasa bermanja-manja, dan zuk itu pula yang akan menuntun kita sampai kepada nikmat. Jadi Bapak Ibu, kita tidak akan pernah bisa mengingat akan zat Allah, tak akan pernah bisa kita akan mengingat sifat Allah, asma Allah dan fiilnya Allah atau perbuatan Allah tanpa melalui ma'rifatullah, tanpa lebih dahulu kita mesti mengenal akan dirinya. Nah, jadi wajib mengenal dulu. Kalau sudah mengenal, insya Allah mengenal itu yang akan menghantarkan kita kepada penyaksian. Penyaksian itu yang akan menuntun kita kepada pertemuan, perjumpaan, bertatap wajah. Liqa, pertemuan dan bertatap wajah itu yang akan menghantarkan kita kepada zuk, rasa nikmat, rasa bermahabbah itu. Dan zuk itu yang menghantarkan kita kepada nikmat yang sebenarnya. Lalu bagaimana jalan ma'rifat kepada Allah? Nah, kalau ingat itu mesti jalannya ma'rifat, bagaimana jalan ma'rifat? Bagaimana jalan mengenal Allah? Jalan untuk mengenal Allah itu Bapak Ibu, itu ada 5 jalannya. Jalan mengenal Allah itu 5 jalannya. Yang pertama, kita mengenal namanya asal usul diri. Yang kedua, jalannya itu adalah dengan jalan mematikan diri. Yang ketiga, jalannya adalah melalui sifatnya, melalui sifat.
Yang keempat, melalui nur. Dan yang kelima, dengan cara memfanakan diri, ya, memfanakan diri di dalam diri. Jadi 5 jalan ini Bapak Ibu adalah jalan yang akan menghantarkan diri kita itu sampai kepada pengenalan terhadap Allah. Nah, dari 5 jalan ini, mana jalan yang paling mudah, mana jalan yang paling cepat, mana jalan yang paling senang? Sebenarnya Bapak Ibu, kelima-lima jalan ini mudah dan senang semuanya, tergantung anugerah, hidayah dan petunjuk saja, ya. Jadi kita ambil satu, ya. Dari satu itu nanti kita hubungkan dia kepada 5 itu, supaya kita tahu, ya. Dengan jalan mengenal diri. Ini kita ambil dulu.